Kalau proyek infrastruktur minimum markup-nya itu kan 20%. Itu aja udah 100 triliun kok. Bakal jadi bancakan buat 2 tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat gitu loh. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah. Nah, logika itu justru harus dibalik, Kevin. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Dan ada contohnya kan, ingat kan, Refli, saya kenal baik Mas Jokowi. Anda tuh nggak kuat-kuat amat. Anda tuh bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang punya masa yang kuat, bukan Mbak Mega. Jadi sing eling, ya kan? Jangan kelewatan, ya kan? Jangan enough is enough lah. Toh orang di sekitar Mas Jokowi juga wes warak semua, wes warak, wes. Selain isu yang tadi, kekhawatiran bahwa mereka akan bermasalah ya kalau ada kekuasaan baru yang tidak in favor kepada mereka ya. Isu-isu yang lebih spesifik seperti perpindahan ibu kota negara, kemudian proyek-proyek infrastruktur, kemudian juga barangkali dalam tanda kutip proyek-proyek COVID dan lain sebagainya. Apakah itu juga bagian dari motivasi untuk memperpanjang masa jabatan karena kuenya kan toh belum habis begitu, dibagi-bagi atau diambil? Ya memang untuk ibu kota baru ini mereka udah anggarin buat 2 tahun yang akan datang nyaris 500 triliun. Kalau proyek infrastruktur minimum markup-nya itu kan 20%. Itu aja udah 100 triliun kok. Bakal jadi bancakan buat 2 tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat gitu loh. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah. Nah, logika itu justru harus dibalik, Refli. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Dan ada contohnya kan, ingat kan Refli, pemilu itu tahun 97, ya kan? Ya. Kemudian setelah Pak Harto jatuh, kepilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes terhadap Presiden Jokowi. Ya udah, dia adakan pemilu dipercepat tahun 99, 2 tahun kemudian, dan ternyata memang istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang. Tapi beliau hebat, beliau negarawan, Pak Habibie memutuskan untuk nggak maju lagi di pemilihan presiden di MPR. Jadi kalau kita lihat presiden ini, yang ada adalah, dan ini terjadi di seluruh dunia, apalagi di negara-negara parlementer, kalau presidennya itu nggak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ketiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu dipercepat, bukan diperpanjang. Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasinya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial.
Bang Rizal, kalaupun pemilu tidak dipercepat, menurut jadwal kan 14 Februari 2024, which is tinggal 2 tahun lagi, dan itu memang kalau kita lihat preparation pemilu ya 2 tahun itu ya kurang lebih memang begitulah. Artinya kan not necessary untuk mempercepat pemilu, tetapi yang penting adalah komitmen untuk melaksanakan pemilu 14 Februari 2024 itu yang harus ditagih. Gimana Bang Rizal? Ya, Step of mempercepat atau kemudian memperlama masa jabatan? pertama, memperlama itu seperti saya katakan, melawan konstitusi. Yang kedua, mengkhianati amanah daripada reformasi. Jadi itu bukan pilihan. Tetapi pemimpin yang nggak becus memperbaiki keadaan, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu wajib dipercepat pemilunya, ya. Dan tentu harus ada perbaikan proses pemilunya sendiri. Karena kalau hanya sekedar pemilu tanpa perbaikan sistem, itu hanya pengulangan atau recycling dari kejahatan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, salah satu diantaranya tentu threshold harus 0. Yang kedua, jadwal pemilu, pemilihan presiden dulu, baru pemilihan anggota DPR 3 bulan kemudian, supaya kita ngikutin sistem presidensial, bukan parlementer. Ngaku presidensial, tapi prakteknya parlementer. Nah, yang ketiga adalah harus ada audit terhadap sistem IT KPU. Karena biang masalahnya di situ, berbagai rekayasa ini ada di situ. Kalau perlu kita panggil international auditor untuk mengaudit sistem IT, ya kan? Karena percuma melakukan pemilu kalau tidak ada perbaikan sistem. Bang Rizal, yang menarik dari isu mengenai perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini, justru 2 partai besar, paling tidak dari sisi jumlah suara ya, yaitu PDIP dan Gerindra, itu tidak setuju. Oke, Gerindra barangkali punya motif lain, tetapi PDIP yang notabene adalah partainya Pak Jokowi, justru tidak setuju. Nah, ini apa yang bisa Bang Rizal analisis dari fenomena ini? Saya kenal dekat sekali sama Mbak Mega dan almarhum Bang Taufik. Ya, saya tahu persis cara berpikir Mbak Mega itu konstitusional. Ya, jadi dia firm, tegas, tidak boleh ada perpanjangan, ya kan? Baik 5 tahun maupun 3 tahun. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yasona, Bang, titip Bang ya, nggak boleh ada perpanjangan Jokowi. Saya bilang, Yasona, kalau kamu yang ngomong, mohon maaf deh, ya kan? Aku antara percaya nggak percaya. Enggak, ini dari Mbak Mega. Mbak Mega nggak mau ada perpanjangan apapun karena beliau itu taat azas terhadap konstitusi. Jadi saya secara terbuka salut kepada keputusan Mbak Mega bahwa dia taat azas konstitusi, tidak boleh ada perpanjangan apapun. Nah, tadinya Gerindra, ya kan, di dalam sih rame lah, tapi last minute juga menolak. Kemudian juga Nasdem, ya kan, tadinya sih sekjennya masih coba-coba main mata, main 2 kaki, tapi Bang Surya dengan tegas mengatakan menolak perpanjangan. Ya, saya juga salut lah sama Bang Surya Paloh, ya kan, teman lama saya yang pernah menuntut saya di kepolisian, ingat nggak kasus import mafia? Iya. Mafia import. Tapi dalam kasus ini saya salut Bang Surya taat konstitusi, ya kan. Kemudian yang aneh justru 2 partai ini, partai yang didirikan setelah reformasi, yaitu PKB dan PAN.
dan Golkar, ya, tiga-tiganya capres kagak laku semua nih. Ya, capres ini walaupun udah kontrak media, udah bus pooling, ya kan, nunjukin mereka nggak siap kompetisi. Refli, kalau Refli siap ujian, kapanpun ujian senang-senang aja kan? Iya. Iya, kalau kita cerdas, ya kan? Ya, kalau saya siap ujian, saya kapan pengen ujian sesuai jadwal atau dipercepat biasanya. kita senang-senang aja, ya. Tapi yang bodoh, yang kalah kompetisi, takut ujian. Saya, Refli, waktu di SD, saya ingat kelas 4 SD, guru matematika saya jam 11 itu, ayo siapa yang bisa jawab maju ke depan. Kalau bisa jawabnya benar, boleh pulang. Nah, saya selalu maju ke depan, kita selesaikan benar, boleh pulang. Jam 11 kita udah ketawa-ketawa, pulang ke rumah. Ya, kita siap situasi apapun. Jadi ini ketua umum ini bukan kelas orang yang bisa bertarung secara fair. Makanya memerlukan, ya kan, pengkhianatan terhadap konstitusi dan takut kompetisi. Bang Rizal, kalau kita lihat, oke lah, itu kan ada soal konstitusionalisme dan lain sebagainya. Tapi kita ingin bicara tentang analisis politiknya ya. Terlihat betul ya, ada patronase politik yang berbeda. Ya, ada 3 sosok yang determinatif mungkin. Presiden Jokowi sendiri dalam isu perpanjangan ini rasanya mungkin ya seiring dan sejalan dengan LBP ya yang operatornya, karena kalau misalnya tidak ada restu dari Presiden Jokowi rasanya kan nggak mungkin dia jalan sendiri begitu, atau mungkin bisa jalan sendiri, I don't know exactly. Tapi di sisi lain ada Mbak Mega yang rupanya tidak mau mengikuti genderang atau gendang soal perpanjangan pemilu ini. Di sisi lain ada sosok seperti Surya Paloh yang barangkali bisa lebih bersikap independen. Kalau Prabowo barangkali juga melihat bahwa 2024 his time ya kan, karena tidak ada lagi pesaingnya. Di antara 3-4 aktor ini atau 5 aktor ini yang saya sebut namanya, itu gimana Bang Rizal menilai konstelasi mereka dalam menghadapi isu perpanjangan, perpendekan ataupun pemilu yang memang sudah dijadwalkan? Kalau di voting sih di MPR pasti yang perpanjangan kalah. Karena kalau PDIP ditambah dengan Gerindra, ditambah dengan Nasdem, ditambah dengan Demokrat, ditambah dengan mungkin P3 ya, dan ditambah dengan DPD, ya kalah lah, ya kan. Tapi yang kedua juga menunjukkan kelakuan Jokowi yang pelintat-pelintut, ya kan. Harusnya kan dia dengar ketua umum partai yang mencalonkan dia, yaitu Mbak Mega. Harusnya manut dong, ikut garis ketua umum PDIP. Tapi ternyata dia lebih dekat, bahkan mungkin lebih loyal sama teman saya, ya Pak Luhut Panjaitan. Jadi berani cawe-cawe, ya kan, untuk merekayasa ini perpanjangan ini. Ya, saya kira hati-hati deh, ya kan. Ini kudeta konstitusi, siapapun nggak terima, dan mohon maaf Pak Jokowi, saya kenal baik Mas Jokowi, Anda tuh nggak kuat-kuat amat. Anda tuh bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang punya masa yang kuat, bukan Mbak Mega. Jadi sing eling, ya kan? Jangan kelewatan, ya kan? Jangan enough is enough lah. Toh orang di sekitar Mas Jokowi juga wes warak semua, wes warak, wes.